Oke teman-teman, saat ini kita akan merencanakan penelitian ke Museum RRI. Jadi saksikanlah perjalanan kami ya. Cii. Udah. Coba apa enggak? Terus. Udah mulai Andre. Udah. Aku jalan sengaja pelan-pelan nih. Iya. Akan keluar dari Primetodis. Orang alay. Kita akan menuju ke RRI guys. Mantap sekali. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke Museum RRI teman-teman. Dan pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Nah, nama saya Rifa. Nama saya Andres Mamora. Nama saya Timothy Xiongling. Nama saya Roberto. Oke, saksikan kami dalam penelitian di Museum RRI ini. Di RRI ini. Oke. Ini Ibu Bu, ini ruang SDM, Bu.
Telepon lah dulu ah. Ini. Halo. Ini sih Pak. Apa orang? Enggak ada. Ada orang. Hari itu kurangnya sama siapa? Tanya. Ini suratnya diterima ya. Jadi kami juga butuh binaan Pak kayak. Ini suratnya belum diteken pas sekolah kalian. Nah masalah kan katanya kan pasnya nggak ada Pak. Jadi apa aja Pak? Teken dulu lah, kalau gini suratnya nggak resmi kan, nggak diteken, nggak distempel. Teken dulu, teken, stempel. Kalau kayak gini ya, kepala sekolah ke, kalau ke kepala sekolah, tak ketua kepala jurusan, teken dulu lah, teken, stempel. Mau disana Pak? Teken dulu. Kalau diteken suratnya kan. Iya pasal kepala sekolah juga nggak ada Pak tadi baru kami ini kan. Jadi kalau nggak diteken kan suratnya kan nggak kayak nggak kuat gitu, nggak resmi gitu. Diteken dulu, distempel dulu, baru. Siapa? Kan? Sama wakil kepala sekolah juga bisa Pak. Apa mau ketua jurusan gitu, pokoknya ada tanda tangan lah, tanda tangan, stempel. Kalau nggak, pokoknya ada tanda tangan lah. Setidaknya ini suratnya ini resmi diketahui gitu dari sekolah. Kalau kayak gini kan nggak diteken. Oke siap Pak. Sip. Pak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di RRI Medan. Kami akan bertanya kepada salah satu pegawai RRI Medan, yaitu Bu Irawati. Oke, Herawati. Ya, Ibu Irawati bersedia saja di bawah narasumber kami. Bersedia. Oke, Bu. Jadi kami mau nanya di sini. Pertama, pandangan RRI itu apa itu? Radio Republik Indonesia, atau biasanya kita sebutkan Rumah Rakyat Indonesia, tapi secara harfiah RRI itu artinya Radio Republik Indonesia. Syarat menjadi penyiar RRI itu apa? Kalau persyaratan seorang penyiar itu, yang pertama dia harus tidak celat. Setelah itu dia mengetahui banyak hal pengetahuan, baik dia misalnya materi apa saja dia harus tahu, perkembangan yang update itu dia harus mengetahui, dan juga dia itu bisa menyebutkan tidak siapa tadi sudah ya. Terus apa lagi? Menurut kalian apa lagi? Yang kalau Soalnya gitu Bu. oh itu kalau jadi penyiar itu tidak mesti sarjana. Kalau penyiar ya dia harus mengetahui banyak hal, tidak mesti sarjana. Dia harus cakap, harus dia tidak celah, update suaranya itu memang dia harus suaranya bisa jadi penyiar, tidak cempreng gitu ya. Cocok gitu. Cocok jadi penyiar. Itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Tahun berapa stasiun RRI? RRI Medan, RRI Jakarta, RRI mana ini? RRI Jakarta terus. Kalau RRI Jakarta, RRI lah ya. Kita itu peresmiannya tanggal 11 September 1945. Jadi RRI ini sudah berdiri 77 tahun. 45. Yang memproklamirkan kemerdekaan kita adalah melalui RRI. Jadi dengan kita sampaikan bahwa kita itu melalui corong RRI, jadi orang mengetahui kita sudah merdeka. RRI lah yang menyampaikan. Terus Bu, cabang ini kapan diresmikan? Cabang ini tidak cabang. RRI itu seluruh Indonesia itu ada 68
8 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Merote. Jadi dan juga ada SP-nya itu saya kurang tahu ya SP sekarang. Jadi jumlah kalau tidak salah itu SP-nya 110 RRI. Nah, RRI itu sudah di ujung jari. Untuk mengetahui semua RRI itu kita bisa menguploadnya di RRI Playgo. Di situ kita bisa melihat programa 1, programa 2, programa 4. Dan juga kalau di Jakarta ada Voice of Indonesia, VOI, dan ada Pro 3 Jakarta. Jadi yang di Medan ini Pro 1, Pro 2, Pro 4. Itu ada siaran kita. Nah, masing-masing segmennya itu berbeda-beda. Kalau untuk Pro 1 itu untuk usianya dari 0 sampai tidak ditentukan, itu dia. Untuk Pro 1, Pro 2 size-nya itu dari A ke B size-nya, dia usianya 15 sampai 30 tahun. Nah, kalau untuk RRI Medan itu ditetapkan 1 Juli 1590 RRI yang pertama itu berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus. Pernah nggak ke Guru Patimpus itu deh? Yang sekarang memang gedung kita di titik nol itu memang itu tidak berfungsi lagi. Jalan Martinus Lubis itu dulunya di sana pada tahun 1590 tadi ya. Nah, 90 dan 1 Juli gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1632 itu dijadikan jadi pusat Kesultanan Delhi, sebuah kerajaan di Melayu. Sebagai sejarahnya sekilas RRI Medan atau zaman dahulu itu kota Medan dengan itu namanya adalah Tanah Delhi, dan keadaan tanahnya itu belum seperti yang sekarang ya, masih berawa-rawa. Itu luas areal daerah kita yang di Martinus Lubis itu adalah 4.000 hektar. 4.000 itu luas sekali, tapi sekarang sudah tidak diambilkan lagi, dan sekarang memang kita memberikan kepada penyewa, sudah disewa sekarang. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, kapan RRI Medan pertama kali bersiar di radio? Bersiar di radio itu kan 1 Juli tadi ya, 1 Juli 1590. Itulah sejarahnya itu bahwa kita itu sebagai pelabuhan 1590. Jadi riwayat hamparan perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf kuno, tercatat dalam Guru Patimpus. Makanya itu ini adalah tokoh masyarakat Karo sebagai pertama sekali ya yang membuka desa diberi nama Medan. Namun naskah riwayat hamparan perak yang disimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah dihapus dan dibakar, tidak ada lagi deh. Dan tepatnya tanggal 4 Maret 1956, Martinus adalah anak Tuan Siraja Gita, pimpinan Karo yang tinggal di kampung Pekan atau Pakan. Dia menolak menggantikan ayahnya yang tertarik ilmu pengetahuannya. Itulah dia, seperti itulah deh secara garis besarnya kenapa itu berada kita di Guru Patimpus Jalan Martinus Lubis seperti tadi. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya, dari jam berapa sampai jam berapa gedung RRI? Oh, bukan aktif namanya deh. Jadi siaran kita tidak gedung aktif. Artinya siaran kita itu mulai buka siaran jam 5, tutup siaran itu jam 24. Jadi abang kakaknya itu siaran itu jam 4:30 sudah sampai di sini.
dijemput mereka dari rumah paling cepat jam 3 subuh. Jadi mereka misalnya yang dinas pagi, kita kan siarannya ada dibagi 3 shift. Untuk yang dinas pagi itu baik Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu siarannya buka siaran jam 5 sampai jam 10. Ya, maksudnya jam 5 sampai jam 11, 11 sampai 18, 18 sampai 24. Jadi yang bekerja satu hari itu di setiap program itu 3 orang. Dan satu adalah sebagai yang menyiapkan seluruh lagu-lagu, namanya itu MD, Music Director. Jadi abang-abang inilah yang menyusun lagunya. Jadi kakak yang menyiar itu misalnya dia pagi sudah ada lagunya disiapkan oleh abang-abang dari MD. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu Bu, di dalam penyiaran adakah waktu istirahat bagi penyiar? Ada. Jadi istirahat mereka kan itu 3 shift deh. Istirahatnya misalnya dia masuk jam 5, pulang jam 11. Berapa jam itu? 7. 7 itu 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 jam. 6 jam dia, 6 jam itu dia istirahat. Besoknya dia masuk. Jadi untuk mereka libur itu, kalau kita PNS itu kan liburnya 5 hari kerja, 2 hari libur. Mereka sama aja, 3 hari kerja, 1 hari libur. Tetapi liburnya kakak-kakak itu tidak sama seperti kita. Misalnya adik-adik masuk jam 8, pulang jam 2 gitu ya kan. Kalau mereka itu masuk jam 5, pulang jam 11. Besoknya untuk Pro 2 ya, besoknya dia masuk jam 11, pulang jam 18. Ya. Jadi dia kan kalau Pro 2 itu dia mulai masuk itu jam 18, besoknya dia masuk jam 11, besoknya lagi dia masuk jam 5. Baru dia libur 3 hari kerja, dia 1 hari libur. Seperti itu. Mereka itu sama seperti yang PNS dan juga dia P3K, sama liburnya. Jadi dia istirahatnya sama dengan kita. Dan dia juga butuh untuk refreshing, dia butuh istirahat untuk bisa dia lebih proaktif, lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi kepada pendengar. Karena kita itu RRI itu harus memberikan kepada halayak itu, yaitu harusnya ada informasi, ada hiburan, ada budaya, ada pendidikan, ada iklan. Jadi kelima itu harus terpenuhi kepada seluruh hal layak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen-komponen dalam penyiaran radio? Itu tadi komponen dalam siaran kita itu kita membuat pola. Pola siaran itu adalah panduan dalam 1 tahun. Jadi kita mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yaitu siarannya sudah ada berbeda-beda. Setiapnya itu jadi pendidikan, pertama itu informasi, berita, pendidikan, terus dia kebudayaan, baru dia iklan penunjang. Kita itu berikan, itulah dia materi-materi yang kita berikan kepada halayak dengan berbagai nama acara. Masing-masing program itu semua harus itu mencakup semuanya. Ada informasi, ada berita, ada hiburan, ada pendidikan, ada kebudayaannya, ada iklannya. Tetapi iklan kita itu bukan berarti harus dia komersial. Dia bisa kita tidak komersial. Pertanyaan selanjutnya Bu, bisakah Ibu sebutkan bagian-bagian gedung RRI dan fungsinya? Gedung-gedung. Bukan gedung, kalau bagian gedung ini cemana? Gedung 1, gedung 2, gedung 3 gitu ya? Bukan. Jadi kita ada bidang. Ada di sini ada 5 bidang, ya kan? Bidang pertama itu SDM, yang kedua itu bidang siaran, yang ketiga bidang pemberitaan, yang keempat bidang teknik, yang kelima bidang LPU. Itu adalah kok lupa modal LPU.
layanan pengembangan usaha. Ada 5 kita bidang. Jangan bilang gedung, kok gedung kita banyak nih. Ya, ada 5 bidang yang ada di RRI. Itulah bidang-bidangnya. Jadi yang kelima bidang ini dia harus timnya solid. Misalnya tidak boleh hanya siaran aja. Misalnya harus pemberitaan. Nah, kelima bidang itu dalam siaran itu adalah harus bersatu. Katakan saja seperti acara sekarang ini, lomba bercerita anak. Ini adalah pesertanya sebanyak 79. Jadi yang bekerja itu semua bidang. Ya, jadi 5 bidang itu ya Dek, tidak bisa terpisahkan. Misalnya penyiar aja, siaran aja, udah. Jadi kelima bidang itu harus saling mendukung dalam satu pekerjaan. Itu saja sekian pertanyaan kami Bu. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah di-download RRI Playgo? Baru tahu kan. Nah, download sekarang. Jadi saya silahkan dulu, jangan kalian aja bertanya, saya bertanya juga. Download dulu sekarang. Download dulu. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan penelitian kami di RRI teman-teman. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan saya Riva, Saya Andres Mamora. Saya Roberto. Saya Timothy Siombing. pamit untuk mengundurkan diri. Bye bye.